Pemirsa, 5 orang pelaku penganiayaan terhadap petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditahan polisi. Kelimanya ditetapkan tersangka karena terbukti mengeroyok dan menganiaya petugas. Kasus penganiayaan terhadap sejumlah petugas pemakaman COVID-19 Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh sejumlah keluarga pasien kini berbuntut panjang. Polisi telah menangkap dan menahan 5 pelaku pengeroyokan serta menetapkan mereka sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, mereka terbukti melakukan penganiayaan terhadap para petugas pemakaman COVID-19. Bukan COVID. Bukan COVID ini. Sebelumnya, petugas pemakaman dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya keluarga pasien COVID yang meninggal dunia. Karena hasil COVID ini, Pihak keluarga marah hingga memukul petugas saat jenazah hendak dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Keluarga pasien marah karena meyakini pasien meninggal bukan karena COVID-19, sehingga diminta untuk dimakamkan di pemakaman yang telah disiapkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada Kombes Dwi Tunggal Jaladri, Kapolresta Palangkaraya. Selamat siang Pak Jaladri. Selamat siang Mbak. Ini sejauh ini bagaimana update perkembangan kasus penganiayaan kepada petugas pemakaman? Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya hasil penyidikan kami terhadap para tersangka, yaitu yang kami amankan awalnya ada 4 tersangka yang pelaku pengeroyokan, dan semalam langsung kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan berkembang menjadi 5 tersangka. Jadi masing-masing pelaku ini baru kami akan tetapkan menjadi calon tersangka. Jadi hasil pemeriksaan itu yang sudah mengakui berdasarkan laporan polisi nomor 418 yang dibuat oleh salah satu korban, itu inisial JT itu mengakui kalau dia melakukan pemukulan sebanyak 1 kali dan mendorong 2 kali kepada petugas yang menggunakan APD. Selanjutnya dari tersangka CA umur 23 tahun, dia mengakui kalau memukul 1 kali di bagian muka dan melempar kayu namun tidak mengenai. Dan untuk tersangka TA umur 27 tahun dan tersangka AP umur 23 tahun ini mengakui juga kalau dia melakukan pengeroyokan namun belum tahu siapa yang dilakukan karena masing-masing petugas kemarin masih melakukan APD. Sedangkan satu tersangka inisial PN 22 tahun yang bersangkutan calon tersangka ini ingin memukul namun terhalang sehingga belum sempat memukul. Itu baru dari hasil pemeriksaan para calon tersangka. Sedangkan korban yang membuat laporan polisi kemarin mendatangi Polresta Palangkaraya sekira jam 15.00 langsung kembali ke rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Sehingga pagi ini kamu baru mendatangi para korban ini, ada yang ke rumah, ada yang ke rumah sakit, dan yang sehat kita panggil ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti sore baru kami akan menetapkan para tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan daripada para korban. Sehingga yang baru kami lakukan adalah baru melakukan pemeriksaan kepada para calon tersangka, di mana peran mereka masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, dari semua pengakuan tersangka ini sebenarnya apa alasan tersangka menganiaya petugas pemakaman, Pak? Jadi hasil kami kemarin mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di pemakaman umum, yaitu TPU Muslim yang berada di kilometer 12 Palangka, bahwasannya mereka tidak terima daripada ibu para calon tersangka ini dan juga famili apabila dimakamkan di lokasi yang khusus COVID. Mereka hanya meminta
lokasi yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga yang jaraknya tidak sampai 100 meter. Nah, dan juga kami tanyakan kepada suami almarhum dan para anak almarhum, kenapa sampai melakukan pemukulan? Mereka beralasan bahwasanya kenapa ibu calon tersangka ini dimakamkan tidak melalui aturan daripada agama mereka, tidak diajankan, tidak dibacakan ayat kursi, itu yang mereka membuat marah. Dan kenapa harus dimakamkan di tempat COVID walaupun ini belum keluar hasil pemeriksaan hasil swab kemarin, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Jaladri sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 2.400 vaksin COVID-19 dari Cina tiba di Indonesia. Vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis selesai, maka Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Pemilihan Sinovac sebagai mitra karena metode pembuatan vaksin sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Konvalesens plasma, temanya ini adalah pelayanan berbasis penelitian. Yang ketiga, pembuatan mobile lab dengan standar BSL-3 yang nanti hasilnya akan... Untuk informasi selengkapnya soal vaksin Sinovac sudah ada Desi Juliani di Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Desi, bagaimana uji klinis vaksin corona yang sudah tiba di Indonesia? Ya, selamat siang Lovi dan pemirsa. Tadi sudah diinformasikan oleh Lovi bahwa ada sebanyak 2.400 vaksin dari Sinovac Tiongkok yang sudah tiba di Bio Farma 19 Juli 2020 lalu. Dan rencananya pihak Bio Farma sendiri ini akan melakukan uji klinis tahap 3 terhadap vaksin tersebut yang akan dimulai di bulan Agustus 2020. Dan uji klinis tahap 3 ini akan dilakukan di pusat uji klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran terhadap kurang lebih ada sekitar 1.620 subjek dengan rentang usia antara 18 sampai dengan 59 tahun. Nah, menjawab pertanyaan masyarakat, Lovi dan pemirsa terkait dengan apakah akan ada efek samping atau akan ada dampak terhadap uji klinis tahap 3 ini yang akan dilakukan oleh Bio Farma. Pihak Bio Farma sendiri mengklaim bahwa tidak ada efek samping yang akan timbul, mengingat ini adalah uji klinis tahap 3 di mana yang nanti akan diuji adalah timbulnya kekebalan atau antibodi dari subjek tersebut. Mengingat juga memang di tahap pertama dan juga tahap kedua vaksin ini juga sudah lolos uji coba begitu. Di tahap pertama ada dari sisi keamanannya, kemudian juga dari sisi dosis, dan di tahap ketiga ini akan mulai diuji cobakan apakah akan ada timbul kekebalan atau antibodi dari subjek yang akan diuji coba terhadap vaksin Sinovac tersebut. Dan berikut pernyataan dari Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan. Ya, memang kita kemarin sudah terima vaksin dari Sinovac ya, sejumlah 2.400. Nah, ini yang dari Sinovac ini akan kita lakukan sebagai uji klinis fase 3, artinya udah fase yang terakhir. Nah, termasuk kita di Indonesia. Nah, ini hasil yang ada di kita itu nanti harus sama dengan hasil yang dikerjakan dari luar negeri. Dan kalau ini sudah berhasil dan akan kita lakukan kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau mulai Agustus ini kita akan selesai Januari 2021. Jadi insya Allah 2021 kita kuartal 1 lah kita sudah mulai produksi secara massal. Jadi jika uji klinis tahap 3 ini gagal, sekali lagi tidak akan ada efek samping yang akan timbul. Dan jika uji klinis tahap 3 ini berhasil, rencananya Bio Farma akan memproduksi vaksin tersebut di kuartal pertama Januari sekitar di awal 2021 maksud kami, sebanyak sekitar 250 juta dosis akan diproduksi terhadap vaksin dari Sinovac ini. Lovi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.
Dan pemirsa, itu tadi laporan dari Bandung di Bio Farma. Untuk mengetahui seberapa efektifkah vaksin Sinovac ini di Indonesia, sudah ada Bapak Alvin Lee, anggota Ombudsman. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Mbak Novi. Pak Alvin, ini bagaimana pendapat Anda soal vaksin Sinovac dari Cina yang sudah tiba di Indonesia ini? Ya baik, yang pertama tentunya kita semua berharap uji coba ini berhasil ya, karena ini akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk seluruh dunia. Namun bagaimanapun yang namanya uji coba ini ada kemungkinan sukses tapi juga ada resikonya kemungkinan gagal. Nah tentunya kita juga harus mempersiapkan diri apabila ternyata ini tidak berhasil, mitigasinya bagaimana. Mengingat bahwa uji coba untuk vaksin itu biasanya kan makan waktu 2-3 tahun. Tapi sekarang ini kan karena kondisi COVID, pandemi ini dipercepat. Nah, apa yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ada dampak-dampak sampingan yang munculnya tidak dalam waktu dekat ini. Misalnya setelah 1-2 tahun, dan apakah ini nanti berpengaruh pada genetika dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang kita perlu perhatikan agar kita juga di satu sisi berusaha sukses, tapi juga kita tidak terlena, tidak mengabaikan dampak-dampak sampingan yang mungkin keluar nanti di belakang hari. Demikian. Baik, artinya memang harus menyiapkan alternatif lain jika memang uji klinis dilakukan gagal ini. Apakah artinya Ombudsman juga meragukan vaksin Sinovac ini, Pak? Ombudsman tentunya bukan, kita tidak meragukan ya, tapi kami berkewajiban mengingatkan baik itu pemerintah maupun masyarakat luas bahwa yang namanya uji coba ini ada resikonya, dan bagian dari perlindungan masyarakat luas, bagian dari pelayanan publik adalah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi kalau ini nanti misalnya tidak berhasil. Kita memperkecil resikonya, kita membatasi sebaran resikonya apabila tidak berhasil. Namun kita tetap berharap ini berhasil tentunya. Baik, ini perlu waktu yang lama dikatakan oleh Bio Farma, uji klinis dilakukan, siap diproduksi tahun depan begitu. Apakah memang waktu yang ini cukup untuk memang menyembuhkan atau meminimalisir kasus corona? Gini, untuk kasus corona ini kan sudah mewabah seluruh dunia ya. Dan ini yang perlu kita antisipasi, sekiranya nanti ini uji coba vaksin ini juga berhasil, tentunya pemerintah juga harus mendapatkan jaminan berapa banyak yang didapat untuk digunakan di Indonesia untuk kepentingan kita sendiri, berapa banyak yang boleh diekspor. Itu adalah salah satu hak privilege kita karena kita juga ikut dalam pengambilan risiko dalam uji coba ini. Kemudian juga hak komersial, saya yakin Bio Farma juga mengamankan hak-hak komersial mereka, tadi hak sosial, hak komersial, juga hak legalnya. Apakah nanti dalam patennya dan sebagainya Indonesia ini punya hak atau tidak. Hal-hal seperti ini yang perlu kita jaga agar manfaat yang kita dapat ini juga manfaat jangka panjang untuk bangsa Indonesia. Namun juga bangsa Indonesia juga tercatat mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menanggulangi wabah COVID internasional ini. Baik, Pak Alvin, ini kan Sinovac ini berasal dari Cina begitu. Apakah memang ke Indonesia juga membuka peluang lain? Tadi Anda sebutkan alternatif mencari vaksin dari negara lain. Ya, untuk saat ini tentunya saya yakin pemerintah juga terbuka ya kerjasama dengan negara-negara lain. Tergantung siapa yang cocok duluan. Kemudian juga terms and condition ya, kerjasama itu kan harus saling mendapatkan manfaat. Ini juga harus ada kecocokan, terutama pemerintah Indonesia tentunya wajib memperjuangkan ketika kerjasama apa manfaat yang didapat untuk Indonesia, baik itu ketersediaan vaksinnya, nanti dari harganya, kemudian juga aspek lain yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga memang vaksin Sinovac ini menjadi solusi kasus corona di Indonesia. Pemirsa, seorang pegawai terpapar COVID-19, sejumlah kantor di Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah ditutup. Penutupan juga terjadi di kantor BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar setelah belasan pegawai positif COVID-19.
3 kantor yang ditutup adalah kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda, kantor Badan Kepegawaian, dan kantor Dinas Perdagangan yang berada dalam satu kompleks Balai Kota Solo. Penutupan dilakukan setelah 1 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. Selama penutupan, 3 kantor disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Seluruh pegawai juga diminta bekerja dari rumah, sementara pelayanan dibuka secara online. Selain perkantoran, Puskesmas Jayangan juga ditutup setelah 4 tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19. Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan positif COVID-19. Hal ini berimbas penutupan kantor BPJS di Jalan Sakti Lubis selama 14 hari ke depan. Saat ini para pegawai dirawat di sejumlah rumah sakit dan menjalani isolasi. Awalnya mereka ini melakukan uji rapid test dan swab test sendiri, mandiri dari kantornya dilakukan di Medan, dan dari 29 ada 14 terpapar. Jadi yang 14 orang ini sekarang 10 orang dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin, 2 orang di Rumah Sakit Batu 20. Kemudian 1 orang di Rumah Sakit Umum Jasamen dan 1 orang isolasi mandiri di rumah. Kini kantor BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar hanya melayani masyarakat secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menerima suap dalam bentuk kredit senilai 7,4 miliar, seorang pengawas OJK ditangkap polisi. iNews Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.